pertama, kami akan bertanya. Kemudian yang kedua, kami akan memuji. Dan kemudian yang ketiga, kami akan memberikan masukan. Nah, ini tiga-tiganya ini kalau 10 menit, satu berarti 30 menit, ya kan? Ketika tadi dibatasi 10 menit, berarti 30 menit. Baik. Ya, oke, baik. Ini pertanyaan. Anica pernah membaca protasnya Kemenak yang terbaru, program strategis. Nah, kan ada 8 tuh, ya kan? Nah, itu salah satu diantaranya adalah kurikulum berbasis cinta. Iya, yang bagian aspal yang pertama. Oke, baik. Pertanyaannya adalah apa perbedaan antara moderasi beragama dengan kurikulum berbasis cinta? Masih pertanyaannya, moderasi beragama ini tadi sudah disebutkan, ini menjadi satu kebijakan yang dirumuskan oleh Kementerian Agama, yang dirumuskan di dalam aspal protas Kemenak. Tidak hanya di aspal protas, sebelumnya juga di dalam RPJMNN juga sudah disebutkan. Nah, kaitannya dengan kurikulum cinta, ini bagaimana Kementerian Agama itu memberikan dampak, program-program atau kebijakan yang dirumuskan oleh Kementerian Agama itu memberikan dampak, sehingga istilah kurikulum cinta itu maksudnya dalam rangka memberikan dampak, baik itu dari segi sikap, wawasan, dan juga perilaku, sehingga ini menjadi teladan. Jadi saya kira tentu sangat berkaitan di mana Kementerian Agama itu memasukkan asta protes moderasi, meningkatkan kerukunan dan cinta kedamaian itu pada posisi yang pertama, artinya sangat penting. Baik, terima kasih. Kami tambahkan ya. Jadi kalau moderasi beragama itu adalah cara kita memandang agama kita sendiri dan memandang agama orang lain. Itu disebut dengan moderasi beragama. Tapi kalau kurikulum berbasis cinta adalah bagaimana cara kita mengajar dan materi yang berbasis kepada cinta itu sendiri. Nah, jadi kalau moderasi beragama itu paradigma, kalau yang namanya kurikulum berbasis cinta itu adalah konten dan metodologi pembelajaran. Nah, itu. Oh, kurikulum cinta. Nah, nanti muaranya sama tuh, toleransi, damai, dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saya coba lihat dari kesimpulan Anda bahwa kesimpulan Anda ini rekomendasi kalau tidak salah menyatakan tentang hidden kurikulum, ya kan? Tetapi Anda tidak menyebutkan core kurikulum di situ, ya kan? Nah, kira-kira kenapa kemudian Anda lebih menekankan hidden kurikulum ketimbang core kurikulum dalam rekomendasi Anda? Ya. Karena yang memungkinkan untuk mengimplementasikan moderasi beragama itu masuk bagian hidden kurikulum, masuk ke dalam proses pembelajaran. Jadi kalau untuk misalnya tadi sudah disebutkan di dalam visi dan misi keilmuan, program studi, profil lulusan sebenarnya sudah mengajarkan, sehingga disebutkan hidden. Karena waktunya, jadi tidak mungkin ada mata kuliah moderasi beragama kalau begitu. Untuk saat ini tentu belum. Kita ke depan kemungkinan bisa seperti itu karena mengikuti perkembangan dan juga nanti tergantung juga kebijakan oleh Kementerian Agama. Tetapi menurut peneliti ini usahakan terus menerus dan berkelanjutan. Oke, baik. Baik, sebenarnya ada lagi pertanyaan tapi cukuplah dua saja. Ya, itu pertanyaan. Sekarang pujian. Oke, ini pujian. Kami sebagai promotor dan co-promotor ini sangat bangga kepada Anica bahwa Anica ini sudah berdiri di sini dan sudah sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan mulai dari penguji pertama sampai penguji yang terakhir. Ya, ini sudah sangat luar biasa. Jarang-jarang kami menemukan bimbingan kami yang sangat luar biasa ini. Ya, ini memang benar-benar layak untuk jadi dokter. Menurut saya, nggak tahu kalau menurut penguji yang lain gitu ya. Iya gitu promotor ya, juri di sana. Tapi menurut saya ini sudah sangat layak karena Anda mampu untuk menjawab apa yang ditanyakan dan diinginkan oleh penguji. Itu pujian. Nah, sekarang masukan buat Anica bahwa mulai dari pertanyaan penguji pertama, kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya tolong nanti dijawab itu diperkuat dengan teori, ya kan? Bahwa Anica jadi tidak bisa ngomong ini tidak berdasarkan data empirik, tidak berdasarkan teori. Itu yang ingin saya katakan bahwa
dari awal sampai terakhir kecuali Pak Sirozi itu kemudian bertanya, tapi Anda tidak lampirkan teori-teori di situ. Jadi agak sedikit kurang empirik di situ, ya. Jadi nanti kalau seandainya apapun setelah menjadi dokter, ketika Anda ngomong, Anda tahu teorinya seperti ini. Itu untuk di-trigger oleh Pak Sirozi, karena Pak Sirozi kemudian bertanya, apa landasan teori, apa konsep Anda, apa teori Anda terkait dengan penelitian ini. Nah, saya melihatnya ketika pertanyaan itu disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa Pak Ketua tadi mengatakan bahwa ada satu keluarga yang memiliki 3 kepercayaan atau 3 agama yang berbeda, kok mereka menjadi kondusif, nggak gontok-gontokan. Nah, Anica melihatnya sangat datar. Harusnya kan bisa kalau seandainya nanti membaca dengan intens, bisa kan nanti dengan pendekatan teori-teori sosiologi misalnya, teori kohesi sosial, internasionalis simbolik, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin bisa memperkaya nanti supaya Anica menjadi benar-benar dokter yang qualified di bidangnya. Nah, jadi itu 3 hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, kami sebagai promotor dan co-promotor sangat